Ini Ya, alright, teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua ya, dari Pak Hafiz ya. Temanya sesi kedua ini adalah melepaskan pengampunan, memutus akar pahit ya, teman-teman. Pernahkah kita merasa hati ini begitu berat karena luka-luka masa lalu ya? Kadang bukan orang jauh yang melukai kita, tapi justru orang-orang dekat, terdekat, bahkan keluarga kita sendiri ya. Jadi forgiveness is not always easy, but it is always powerful ya. Pengampunan memang tidak mudah dan itu terasa sulit ya. Nah, tapi pengampunan adalah kunci untuk memutus mata rantai kepahitan. Hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Kita akan mendengar lanjutan kesaksian dari Hafiz dengan tema melepaskan pengampunan, memutus akar pahit. Semoga kesaksian ini menolong kita semua untuk belajar ya, bahwa bersama Roh Kudus kita akan dimampukan ya. Nah, teman-teman, Yesus memberikan teladan ya yang sempurna. Walaupun Yesus itu ditolak, dihina, bahkan disalib oleh bangsanya sendiri loh ya. Yesus tidak membalas dengan kebencian. Justru di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, firman-Nya di Lukas 23 ayat 34. Oke, yang pintar mencatat. Alright, oke. Yesus mengampuni kita yang berdosa, yang memberontak, supaya kita pun belajar mengampuni orang lain. Jika Yesus saja mau mengampuni, bagaimana mungkin kita yang sudah diampuni, ditebus dengan darahnya, masih menyimpan dendam? Ya, alright, kita tunduk kepala, kita buka dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan mendengar kesaksian pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk membuka setiap hati kami, sehingga kami belajar mengampuni seperti Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kami di dalam Yesus Kristus. Pimpin jalannya podcast ini agar kesaksian dari Hafiz bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, teman-teman, saya himbau untuk teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel ya, belum banyak ya, seperti kemarin ya, mungkin ada sekitar ya 10 orang lebih lah. Ya, teman-teman, saya ingatkan, tolong jangan tulis kolom komentar, tulislah yang baik, yang memberkati ya. Jangan pernah tuliskan komentar-komentar yang tidak baik, karena semua agama mengajarkan kebaikan, semua kepercayaan itu mengajarkan kebaikan semuanya. Jadi marilah kita menulis di kolom komentar dengan hal-hal yang memberkati, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih Bapak di surga. Saya percaya hari ini Tuhan juga memberkati teman-teman yang ada di YouTube channel. Alright. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sesi yang kedua dari Bang Hafiz yang kemarin belum selesai. Jadi sesi kedua ini topiknya luar biasa ya, melepaskan pengampunan ya untuk memutus akar pahit ya. Nanti kita lihat bagaimana melepaskan pengampunan, kira-kira gampang nggak ya? Oke, teman-teman, mari kita dengarkan kisah ini bersama-sama supaya apa yang kita dengarkan bisa memberkati banyak orang. Mari semua kita harus membuka hati kita, memahami lebih luas supaya kita tetap
bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, alright teman-teman, hari ini ya, mari kita belajar bagaimana seorang hafiz yang mungkin ada kepahitan ya, yang kemarin dia keluar dari rumah karena merasakan ketidakadilan, yang pilih kasih sehingga umur 15 tahun ya, hidup di jalan-jalan, hidup yang tidak tentu arah, sehingga ada kepahitan, kok saya sepertinya tidak dianggap oleh orang tuanya ya, oleh saudara-saudaranya, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Tapi bersyukur kemarin dia bersaksi bahwa dia melihat seorang ibu rohani yang membuka rumah singgah. Ibu rohani tidak dia kenal dan banyak orang yang tidak kenal dia, teman-teman yang di teman sepergaulan tidak ada yang kenal dia, tapi ibu itu mencerminkan karakter Kristus. Disitulah dia menilai, wow, luar biasa nih ibu rohani, tidak pernah saya kenal, kenapa dia maunya, kok tidak takut dengan orang-orang seperti kami ini ya waktu itu ya, kok tidak takut, ibu itu sendirian ya, single woman lah ya, dia sendirian, tidak ada temannya, dan dia belum menikah waktu itu, tapi ternyata bisa mengarahkan itu orang-orang yang di luar sana ya. Hari ini kita akan dengarkan kesaksian testimoni dari Pak Hafiz yang akan melanjutkan sesi yang kemarin belum selesai. Di sini adalah dia bagaimana dia melepaskan pengampunan. Kenapa dia melepaskan pengampunan sampai bapaknya menutup mata. Mari kita dengarkan. Silakan disimak. Pak Hafiz bisa ceritakan secara singkat saja yang kemarin, secara singkat saja supaya teman-teman yang belum sempat mengikuti yang kemarin, yang di YouTube channel juga belum sempat, ada yang belum sempat, ada yang ya sudah ada, yang kemarin sudah ada, tapi bisa diceritakan secara ya flashlight saja ya, secara singkat saja mengenai kemarin anak keberapa. Silakan, the time start now. Oke, kasih untuk kesempatan yang kedua, diberikan kesempatan untuk sesi kedua juga untuk bersaksi. Sebelumnya saya mau menceritakan, mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara yang belum mendengar, jadi saya bikin singkat ceritanya. Saya menerima Tuhan Yesus 2014. Saya di situ bertemu dengan hamba Tuhan yang melayani anak jalanan, dan situ setelah itu saya mengalami ketika saya percaya itu karena saya mengalami satu menurut saya itu mujizat ya, bagaimana ketika saya berdoa di dalam nama Yesus, apa yang saya doakan itu terjadi, dan itu yang membuat saya penasaran dengan siapa itu Yesus. Setelah itu saya ikut mau belajar siapa itu Yesus, dan saya mulai mempelajari Alkitab. Di situ saya ikut juga seminar. Setelah itu saya ikut sekolah misi juga ya. Sebelum mulai keluar dari rumah, hidup di jalanan karena saya mengalami pembedaan di dalam rumah, dan itu yang memutuskan saya untuk tumbuh besar di jalanan, dan itu yang membentuk karakter saya juga semakin liar di jalanan. Setelah saya bertobat, saya menerima Tuhan, saya mengalami banyak perubahan. Saya mulai berhenti dari narkoba, saya mulai berhenti dari alkohol, saya mulai berhenti dari rokok segala macam. Dan sepanjang perjalanan itu saya ikut sekolah misi. Setelah itu saya melayani selama 2 tahun, bergabung di organisasi misi itu, dan setelah itu saya mengalami kejatuhan. Jadi saya mau sambung dengan yang kemarin itu. Kayak kemarin kan saya masih sempat terhenti kesaksiannya waktu saya ketika saya jatuh ya. Nah, waktu itu mengalami kejatuhan karena pada waktu itu saya terjebak juga dengan pemikiran yang salah, dengan motivasi yang salah ketika saya melayani. Saya punya motivasi yang bukan apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi pada waktu itu juga saya gabung di organisasi itu, istilahnya dapat sponsor, dapat donatur dengan keuangan yang bukan, menurut saya itu
nilainya cukup besar karena bagi saya yang dulu pernah hidup di jalanan, terus saya hidup di dunia misi, terus menerima uang yang besar, ya istilahnya kaget lah, belum siap karena belum siap. Dan waktu itu juga saya masih muda, masih umur 22 tahun, masih belum bisa memanage keuangan dengan baik, terus dengan pemikiran yang salah juga. Nah, selain saya apa ya, kurang hikmat, saya juga masih ada peluka dalam diri saya, yaitu kepahitan. Karena pada waktu itu ketika saya sudah mulai melayani Tuhan, saya bergabung di organisasi misi dengan ada sokongan dana untuk saya pelayanan. Saya juga sering mengirimkan uang ke orang tua saya. Saya sering mengirimkan uang ke orang tua saya sampai setiap bulan, sampai satu titik ketika saya ngasih gitu, mereka mau mengharapkan sesuatu yang lebih dari saya, dan situ men-trigger saya mengingat masa lalu gitu. Kenapa saya dulu nggak disekolahkan tinggi, saya nggak, istilahnya nggak disekolahkan dengan baik, itu sekarang sekarang bala banyak menuntut. Karena waktu pas kemarin saya ngasih uang juga itu karena kerelaan hati saya, istilahnya kerelaan hati saya untuk memberi, bukan karena saya mau istilahnya balas budi atas orang tua, tapi karena kerelaan saya. Tapi ketika mereka minta yang lebih, itu menurut saya kayak, loh kok jadi kayak gini gitu kan, istilahnya yang membuat saya kayak membuka luka lama saya itu kembali. Dan situlah titik awal saya mulai tidak fokus di dalam pelayanan Ya, karena kepahitan bentar, itu ya. bentar, sebentar. Waktu itu merasa, wah ini orang tua saya nggak pernah bersyukur dong, ya nggak pernah begitu gitu kan? Pernah begitu gitu? Iya Sudah betul. diberi kok, Iya kenapa nggak betul. bersyukur gitu loh ya? Kok malah malah menuntut, begitu maksudnya? Iya, ya kurang Ya, lebih seperti itulah. kurang lebih seperti itu. Ya, padahal uang yang didapatkan adalah uang yang tidak baik kan? Iya, Betul? maksudnya eh, iya, maksudnya saya kan setiap ngasih, setiap bulan kan dapat dana ya, dana dari dana misi, istilahnya Ya, buat dana misi. buat pribadi saya, Ya, ah, pribadi saya juga untuk pelayanan juga. Terus kadang-kadang kalau misalnya saya punya berkat lebih, saya suka kirim gitu, setiap bulan saya kirim ke ya. orang tua gitu. Nah, ya itu setelah saya kasih dengan istilahnya saya tanpa paksaan, sebenarnya itu karena keinginan saya pribadi. Tapi setelah itu mereka minta sesuatu yang lebih. Nah, itu yang akhirnya membuat saya kayak membuka luka lama saya lagi. Iya. Mengingat itu Oke, kenapa oke, sebentar. kenapa jadi saya ya, Sebentar ya. Waktu hanya umur 20-an mendapat gelontoran duit yang tidak sedikit oleh donatur. Maksudnya untuk pelayanan. Wah, rasanya wah ini rezeki. Jadi ada sesuatu yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, betul? iya, Nah, iya, dari situlah mungkin Tuhan memperingatkan ya, memberikan peringatan, gitu, seperti itu. Dia apa? Dibuktikan dengan yang diberi nggak mengucap syukur pula. Ya itu karena uangnya itu tidak uang betul-betul uang dari hasil yang benar, hasil yang bersih. Jadi akibatnya tidak menjadi berkah, ya enggak? Tidak menjadi berkah. iya, Jadi itulah sekarang kita baru tahu. Tapi waktu itu kan nggak tahu. Yang penting ada duit, ya enggak? Yang penting ada duit, iya, iya, kasih aja lah. Mau duit dari mana, duit panas itu enggak urusan. Yang penting dia beri. Ternyata Tuhan memperingati dengan cara orang tua nggak bersyukur, adik-adik nggak bersyukur, malah menuntut. Itu salah satu cara Tuhan loh, ya nggak? Supaya apa? Supaya Anda juga mau bertobat, kan begitu? iya, iya, iya. Oke, oke, sudah dapat poinnya ya. Saya akan tangkap poin-poin positifnya. Apa yang Tuhan buatkan tuh akan buat itu kita harus ambil positifnya, supaya kita paham. Jadi jangan wah duit banyak terus mau maunya itu tidak mengucap syukur. Termasuk kita juga nggak mengucap syukur kan. Oke, Usil lanjut Iya. pelan-pelan. Ya lanjut, silakan. Ya karena waktu itu masih muda, belum Belum berhikmat banget ya. berikmat ya Itulah. betul. Nah, setelah itu ketika luka luka lama saya mulai tergores kembali, di situ setelah titik balik saya mulai tidak fokus di dalam pelayanan. Di situ salah satu juga yang membuat saya jadi semakin ngawur. Ya. Mulai tujuan saya mulai Oke, sebentar, motivasi saya. sebentar, sebentar. Saya terangkan pelan-pelan supaya
Yang teman-teman yang di sini mengerti, yang di YouTube mengerti. Itu artinya apa? You sudah membuka celah. Celah untuk apa? Iblis masuk. Iblis itu masuk, ya toh? Kalau di pria sejati, di camp pria sejati, itu ada sesi namanya celah di daun pintu. Jadi kita tidak perlu membuka pintu lebar. Dia perlu hanya celah. Nah, rupanya you sudah buka celah. Jadi iblis sudah masuk sehingga you ada kepahitan dan segala macamnya ya, betul? Nah, kita belajar, kita sama-sama belajar. Itu semua adalah pelajaran, ya. Jadi kita mengerti. Jadi iblis menggunakan segala macam cara. Dia rela kerja lembur untuk apa? Menyesatkan orang pilihannya. You sudah dipilih, you sudah bertobat, sudah baptis, tapi iblis cari celah. Nah, celah itu ternyata you buka, masuklah dia, ya toh, sehingga ada semacam ya kepahitan atau apalah ya. Oke, lanjut. Lalu apa yang terjadi? Waktu ada tidak keberesan dengan keuangan di pelayanan, apakah ada yang tahu? Itu teman-teman atau ketua? Nggak ada. Ya, ada. Waktu itu saya kan di organisasi misi itu kita setiap orang punya mentor. Ya, mentornya. Oke. Ya, waktu itu juga mentor saya juga Udah curiga ya? kayak ya karena saya juga motivasinya kan ketika saya tahu jalan-jalan bagaimana bisa mendapatkan donatur, sponsor gitu kan. Akhirnya saya mulai dengan segala macam cara saya cari dan ini kaget juga karena dia juga salah satu yang megang keuangan saya. Tiba-tiba kaget, kok ini dia bisa punya uang bisa apa ya? Banyak. Iya. Ya. Ya, Oke, masuk akal ya. Itu wajar lah. Itu wajar. Di situ mulai dia curiga juga terus dengan kan saya setiap bulan harus bikin laporan juga ke mentor laporan, saya. Laporan keuangan, tahu, ya. Kemana-kemana uangnya, ya. Uangnya kemana-kemana karena pengeluarannya besar juga yang saya keluarkan gitu dan situ uang itu juga kebanyakan saya gunakan karena saya waktu itu udah mulai mengingat luka lama saya lagi, jadi kayak mulai berasa kayak emosi jiwa saya tuh mulai meledak-ledak lagi. Jadi saya lampiaskan karena waktu itu juga di Bali, kita tahu sendiri Bali tempatnya istilahnya Sodom Gomoranya Indonesia lah ya. Semua kenikmatan ada di situ. Ya setelah itu saya mulai ngawur gitu. Jadi kalau siang saya pelayanan, terus kalau malam saya ke klub gitu kan. Itulah. Itu dia. Itu dia. That's the point. Oke, sebentar. Waktu ada uang masuk banyak sekali untuk anak-anak seusia masih muda. Waktu itu kan, itu masih bujangan, masih muda. Ya, tadinya rajin baca Alkitab. Begitu kenal duit, begitu digelontor oleh duit banyak dari donatur, wow. Kira-kira apakah benar waktu itu sudah mulai jarang-jarang baca Alkitab atau bagaimana? Silakan. Ya, udah mulai enggak, udah mulai jarang. Ya, saya tahu itu. Oke, manusiawi. Oke. Ya, biasanya kan kalau saya teduh kan pagi saya biasanya jam 5, tapi karena saya malamnya habis ke klub begadang ngantuk. Entar aja lah Tuhan tahu ya toh. Tuhan tahu kalau saya lagi capek, Tuhan tahu, Tuhan Maha Pengampun, kan begitu ya toh, kan begitu. Masuk akal. Iblis terlalu mengelus-elus ya. Tidak apa-apa Hafiz, Tuhan tahu you capek tadi malam kan mendoakan orang, katakanlah mendoakan orang di nightclub atau mungkin saya nggak tahu, mungkin ya bisa juga kan, you kan sudah berbuat baik di menolong orang di nightclub apa semua. Tuhan tahu kalau you capek, nggak apa-apa lah, ntar aja besok kan bisa. Nah, seperti itu ya kira-kira ya sudah. Juga kalau di situ kan kita setiap di organisasi itu setiap pagi kita punya jadwal ada doa pagi, jadi saya juga dari bareng-bareng aja gitu kan, sama juga gitu, sama-sama berdoa. Iya kan sama. Pikirannya udah mulai ngawur-ngawur, terus juga mulai menjerumuskan teman-teman yang baru datang kan setiap
season di situ kan ada sekolah misi juga gitu. Jadi setelah saya selesai terus ada lagi sekolah misi. Oke, oke, Jadi oke. ada murid-murid baru ya mulai saya ajak-ajak, ayo malam kan free gitu, udah kelasnya kan cuma siang sampai sore doang. Malamnya Oke, free, ya udah ikut ya jalan-jalan gitu. Jadi saya ajak ya oke. mulai Iya, Eh, iya, iya, setelah itu semakin lama kan ternyata tanpa saya sadari walaupun kita hidup di lingkungan rohani ya itu kan orang-orang misi semua gitu apalagi iya, eh, kalau bisa dibilang juga istilahnya banyak orang-orang misi di situ yang punya pengaruh besar di dunia betul. pelayanan itulah Iya, iya, iya. apalagi banyak kan orang-orang dari luar juga itu kan ternyata itu nggak ngaruh juga jadi karena saya sudah membuka celah itu akhirnya mulai semakin ternyata walaupun saya di dunia Oke. rohani Ya. jauh dari Tuhan gitu kan. Ya, oke, oke, terima Setelah kasih. itu Oke, bentar ya. Saya terangkan pelan-pelan supaya yang di YouTube banyak ngerti ya, supaya nanti di banyak banyak komentar yang diarahkan ke saya, nggak apa-apa. Teman-teman yang di sini ada Ibu Foni, ada Mama Rita. Oke, Mama Rita nggak ikut yang pertama, jadi mungkin kurang seru, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan. Waktu sudah perjalanan di Bali, sudah duit banyak, ada donatur banyak ya. Lalu adakah yang mentor atau orang yang memperingati untuk memperingatkan mungkin dengan cara halus tapi alay soal nantilah ada nggak yang memperingati seperti itu silakan oh ada jadi ada di setiap di organisasi itu kan kita punya mentor waktu itu ya mentor saya juga dia dia orang Belanda juga biasanya dia yang ngarahin saya sempat beberapa kali dia mergokin saya pulang pagi dalam keadaan mabuk gitu kan dia tahu kalau saya mabuk jadi dia tegur saya sempat saya ditegur setelah ditegur saya sempat marah kan kaget dia ya juga takut itu sama saya tapi ya setelah itu berkali-kali dia selalu nasihatkan saya kadang saya lagi keadaan mabuk pun dia suka datang ke kamar saya dia doakan saya ya oke seperti itulah ya oke ya dan ya masuk akal ya tapi waktu itu pasti akan berpikir ini orang kok sibuk amat itu kan urusan saya kan begitu kan masih muda ah, ya enggak kan begitu ya pikirannya saya kan masih muda itu urusan saya mau mabuk mau apa yang penting kan aku baca Alkitab kadang-kadang ya enggak ya. Oke. Eh, apakah terus itu orang Belandanya ya pinter bahasa Indonesia ya orang Belandanya ya dia bisa bahasa Indonesia sekarang ya saya sampai sekarang masih masih berhubungan masih saya dia sekarang pelayanan oh di Papua oh pelayanan di Papua ya oh, jadi istrinya orang Indonesia kah orang Belanda itu ya orang Jakarta istrinya orang Jakarta oh oke 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 mantap ya 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 oke teman-teman kalau yang ada di sini boleh boleh buka mikrofon kalau mau bertanya jadi tidak perlu saya silakan ayo ya boleh bentar mungkin ada yang mau bertanya ini Iya, iya, saya Pak Andre. ya ya mama itu nggak ikut yang kemarin lebih seru tapi mudah-mudahan sudah dengerin YouTube-nya ya ya silakan Iya. Saya kemarin tuh karena keponakan meninggal, oh iya iya jadi oke kami 3 hari tuh nggak bisa ikut apa-apa. oh, nggak Kemarin apa-apa ke nggak apa-apa ke San Diego itu nguburin di Sandiago San Hill Diego Hill. wow mahal itu Iya, ya harga rumah iya. Nah, terus ya jadi nggak ikutin tuh pulang nggak udah apa-apa lelah banget, jadi saya belum buka YouTube-nya. Tapi oh sekarang ini bagus aku eh, eh, dapat gambaran lah Tapi ya saya lihat tapi saya lihat di sini saya paham lah ya. Namanya pergumulan itu apa Bung Hafidz, waduh saya bilang hebat lah. Ya, kenapa hebat gini ya? Karena Tuhan kalau sudah memilih, dia nggak memilih itu lihat umur, iya tidak. Tapi dia memilih sesuai dengan kehendaknya. amin Dia memilih Bung Hafiz ini dari usia yang masih kecil lah. Tapi udah masuk pantauannya. amin Sudah masuk pantauannya sehingga dipantau terus. Namanya kita tinggal di dunia, itu jatuh bangun dengan segala masalahnya, itu di mata Tuhan itu proses hidup. amin Hal yang hal yang
buat kita tuh ya menjijikan buat manusia, tapi buat Tuhan enggak. Buat Tuhan memang begitu karena kita masih tinggal di dunia. Amin. Tuhan memilih orang-orang yang memang sudah dikendakinya, sudah dipilihnya menjadi imamat yang rajani, Yes. bangsa yang kudus, milik kepunyaan Tuhan yang akan Tuhan pakai Amin. sedemikian rupa supaya untuk kebesaran, kemuliaan, keagungan, kehormatan bagi namanya. Amin. Nah, Yes. ini jatuh pada Bung Hafiz. Ya, saya nggak lihat masa lalunya begini. Oh, saya juga punya masa lalu sama. Soal besar kecil dosa ya tetap dosa. Enggak menjijikan kalau dosa. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tetap rencananya pada rencananya Amin. untuk kebesaran kemuliaannya. Sehingga Mas Hafiz sampai dipakai Tuhan melalui orang-orang yang pilihannya. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Dan orang-orang di sekitar itu juga hanya mengharapkan hal-hal yang ini sumber uang, ini sumber hidup. Enggak salah juga karena butuh kehidupan. Gitu loh Bang Hafiz. Sehingga saya kagum aja karena apa? Bisa dilewatin. Amin. Sangat bisa dilewatin dan itu bisa dilewatin dan terlewati gitu loh. Amin. Pertanyaan saya sekarang nih pertanyaan nih Mas Hafiz. Jadi ya, pertanyaan ini setajam silet. Apakah pelayan Mas Hafiz ini masih berlanjut dalam bentuk apa, bagaimana, dan di mana? Itu dulu pertanyaan saya nomor 1. Itu ada di yang sesi pertama kemarin. Ada, nggak apa-apa. Oh, silakan. karena saya nggak ikut Nggak, ya. nggak dengerin YouTube-nya. Nggak, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya, saat ini saya masih melayani. Saya membantu Bapak Rohani saya di sini untuk membina teman-teman yang butuh binaan karena Bapak Rohani saya bikin tempat rumah, istilahnya rumah untuk orang-orang yang ingin ingin dibina lah. Kayak saya di kota datang ke sini dalam keadaan nanti saya lanjutkan ceritanya itu. Pokoknya saat ini saya juga masih melayani. Saya juga melayani di gereja, melayani musik di gereja MDC Sidoarjo. MDC ya, loh Bu. Tinggal di Mama Ita, MDC Sidoarjo loh. Oh, ketangkap dia. Silakan. Ya, saat ini juga kami tinggal di Mojokerto, Trawas. Di Trawas Mojokerto, dan saya juga melayani juga di komunitas Crossline. Di komunitas Crossline ini kita setiap sebulan sekali di Rabu awal kita ada pelayanan di penjara. Jadi ya masih tetap melayani sampai sekarang. Ya, Crossline itu anak-anak jalanan. Pang itu Bu. Oh iya. Nah, ini dialah, kepalanya dialah. Yang lehernya ada lukisan-lukisan tuh. Oke. Ya. Di Trawas. Nah, silakan cerita. Ini saya lanjut lagi kesaksiannya. Ada yang bertanyakan, Mama Ita? Sudah kawin kan? Sudah kawin? Ada. Oh iya. Sudah kawin ya? Ada. Ada. Ya. Ya Mas Hafiz ya. Jadi kalau saya melihat fotonya sekarang nih saya berhadapan nih ya. Saya ini loh bertanya-tanya, kayak begini ya yang apa? Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh tidak melihat wajah, Tuhan tidak melihat wujud, penampilan. Tuhan tidak penampilan lah ya. Istrinya kok mau aja ya? Istrinya kok mau aja? Bercanda. Jadi tapi ya itulah Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib. Amin. Ajaib benar. Mujizat itu terjadi. Dia begitu tangkap Mas Hafiz dan Tuhan pakai begitu dahsyat ya pelayanan. Justru yang seperti ini dipakai untuk di pelayanan yang tadi Pak Andre bilang tuh yang anak-anak jalanan, geng-geng ya. Nah itu ya. Jadi pelayanan tuh bukan yang berdasi, bukan. Tapi pelayanannya sampai menyentuh itu yang paling penting. Amin. Menyentuh jiwa-jiwa ya.
Dia Amin. tarik gitu. Ada Tuhan punya cara, Tuhan memilih seseorang itu sesuai dengan porsinya. Amin. Dengan porsinya ya gitu ya. Pertanyaan kedua nih, mungkin saya kemarin nggak ada gitu ya. Terus Mas Hafiz ini udah berkeluarga, istrinya dari mana? Terus dapat anak Tuhan juga atau bagaimana? Berapa anaknya? Itu lagi dari situ dulu yang dasar. Oke, silakan. Oke, ya saya sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak dua. Yang anak yang pertama anak sambung, anak dari bawaan dari istri. Saya bertemu dengan istri di sini ketika istri juga mengalami kehidupan yang gelap. Setelah itu dia mau bertobat juga. Saya juga sebelum kenal dengan istri, saya sudah kenal dengan keluarganya dan keluarganya juga tahu pelayanan saya. Akhirnya menitipkan anaknya di sini. Dari situlah pertama kali ketemu. Setelah itu kami menikah di 2022, kami menikah dan tahun kemarin kami dikaruniai anak lagi yang kedua, laki-laki. Uh, Istri saya asalnya dari Jakarta, tapi aslinya orang Batak, dari suku Batak. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan banyak orang Batak yang nggak adat sekali. Saya masih ya Batak-Batak yang udah nggak ikut adat, dan juga mama mertua saya yang istilahnya yang puji Tuhannya dia adalah seorang pendoa, dia yang istilahnya selalu mendoakan saya juga lah sampai saat ini. Ya mungkin itu Ibu. Wah, keren, keren. Oke, iya Kita ya. kan, Jadi kita ini udah ada kesamaan banyak nih dengan Mas Hafiz. Pertama kita sama-sama orang MDC, ya. Bedanya amin. saya Jakarta, Mas Hafiz apa Sidoarjo, Mojokerto, Sidoarjo. MDC, Sidoarjo. MDC Nah, Sidoarjo. Sidoarjo. Kami juga kalau ke Surabaya ya ke MDC juga gitu ya. Terus keduanya ya kesamaan lagi. Kami keluarga Batak juga. Ya, keluarga Batak. Kami harahap. Kami Ah, harahap. itu apa dia? Ya, Istrinya marga kebetulan apa? istri saya Boru Hutahayan. Oh, Tahayan. Ah, Tapi oke. kami bukan Batak asli gitu lah. Karena saya nih dari Ambon. Dari Ambon. Hmm, Cuman dikasih Boru, Boru Huta, si Hombing Hutasoid. Ah, Nah, tapi oke. anak saya tiga laki-laki itu pakai harahap semuanya. Karena biar gimana harus. Karena harahap kami dari Muslim. Nah, ini juga ya, kesaksian ini. Kesaksian Amin. benar-benar ini. Sehingga kami dapatkan juga itu anugerah kasih karunia Tuhan. Kami dipilih untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, menjadi saksinya, menjadi eh, apa ya, pekerjanya lah seperti itu. Dan ada lagi kesamaan lagi. Ibu mertuanya Mas Hafid pendoa. Nah, itu kuncinya tuh. Segala kunci dari Amin. segala kunci itu yang Ya. utama. Nah, saya juga pendoa. Jadi itulah ada banyak kesamaan-kesamaan sehingga Tuhan pakai kita ini ya menjadi mujizatnya, menjadi keajaibannya sehingga berjalanlah di dunia ini serencana Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi apa ya, selain saksi kita menjadi memuridkan mereka dengan cara Tuhan melalui kita masing-masing lah gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga nih. Ya, Pertanyaan silakan. ketiga ya. Nah, selain Mas Hafiz pelayanan apa ya, menjadi anak Tuhan, terus menjadi penginjil, pasti nih pekerjaan utamanya menginjil ya, gitu. Eh, ada juga nggak pekerjaan-pekerjaan istri gitu, istri ini yang menopang Mas Hafid, pekerjaannya apa juga atau sama-sama ikut menginjil atau suatu pekerjaan yang menopang eh, kehidupan Mas Hafid sendiri sehingga berjalanlah kehidupan itu yang Tuhan pakai sebagai apa ya, penopang lah di dalam keluarga gitu. Itu aja ada Mas Hafiz. Oke, silakan. saya
Saat ini pelayanan full timer sama Bapak Roni saya. Jadi saya nggak ada pekerjaan sekuler. Dan istri juga ikut saya karena pelayanan kami tinggal bersama-sama dengan anak binaan kami di sini. Eh, jadi kalau yang menunjang kami dapat dari Bapak Rohani kami, ya walaupun nggak banyak tapi istilahnya pas lah buat kehidupan kami bisa berjalan sampai saat ini untuk kebutuhan kami. Ya puji Tuhan, ya mungkin itu. Oke, Ya. Tuhan tuh baik banget ya. Jadi, lah anak-anaknya dicukupin lah semuanya. Amin. Sehingga jalan kehidupan itu ya sesuai dengan kehendaknya. Itu aja Pak Andre pertanyaan saya. Oke, terima kasih, Mbak Ika. Ya, ya, teman-teman yang di YouTube channel ya ini, teman-teman yang di YouTube channel mengirimkan komentar ya kepada saya. Bisa diceritakan apakah yang donatur yang untuk menghidupi keluarga di Trawas Mojokerto ini dari orang Belanda itu atau siapa? Bisa diceritakan? Oh enggak. Masih ya? Enggak. Oh enggak? Beda. Oh Karena beda. saya udah setelah saya. Jadi nanti saya lanjutin lagi kesaksiannya. Mungkin saya lanjutin lagi ya kesaksiannya Oh ya, biar tahu. boleh ya. Jadi apakah putus hubungan dengan orang Belanda yang ngoceh-ngoceh waktu pulang malam mabuk-mabuk? Orang Belandanya ngoceh-ngoceh enggak? Sampai sekarang ada? Enggak, dia Udah ada, putus ya? sekarang kita masih berhubungan, masih berkomunikasi. Oke. Tapi saya juga udah tidak dengan sponsor yang dulu karena waktu setelah Oh saya ya. jadi setelah itu kan saya dengan kehidupan seperti itu malam ke klub, siangnya melayani. Akhirnya setelah itu saya terlibat kasus Ya. penggelapan uang pelayanan. Jadi saya ada gelapan uang pelayanan. Jadi waktu itu ada tim dari Inggris, dia mau ke Lombok, terus akomodasinya jadi saya ambil, saya pakai, dan ya puji Tuhan itu nggak diselesaikan secara hukum dan saya bilang oke, saya akan kembalikan uang itu. Setelah itu saya keluar dari organisasi itu, jadi saya sudah putus hubungan dengan semua sponsor-sponsor Oh, saya. oke. Keluar ya. Walaupun pada waktu itu sponsor-sponsor bilang mau bantu untuk melunasi uang yang sudah saya gelapkan, tapi saya bilang enggak karena saya orangnya dari dulu selalu bertanggung jawab dengan apa yang saya harus lakukan gitu kan. Oke. Dengan apa yang sudah saya lakukan saya harus bertanggung jawab. Nah setelah itu saya keluar dari organisasi itu, saya udah putus hubungan dengan semua para sponsor saya keluar, saya mulai dengan kehidupan baru saya sebagai orang biasa, tidak melayani karena saya mulai jatuh. Setelah itu saya mulai ya cari pekerjaan di Bali. Dan saya sempat jadi anak-anak pantai, jadi guide-guide liar, dan saya juga mulai mengembalikan uang karena saya di situ juga istilahnya dapat ya lumayan di pariwisata Bali ya lumayan lah. Setelah itu sering waktu berjalan, ya itulah saya masih dengan kepahitan itu. Setelah itu Tuhan menegur saya. Waktu itu kemarin saya sempat cerita mana ketika Tuhan tegur tuh saya lagi make bareng, saya mulai pakai suntikan lagi sama Oh. teman saya. Akhirnya teman saya overdosis, saya bawa ke rumah sakit dan saya nggak tahu waktu itu nasibnya seperti apa, dan saya waktu itu mulai rasa ketakutan. Nah, di ketakutan itu saya takut mati. Walaupun dulu sebenarnya saya nggak takut mati, tapi setelah saya kenal Tuhan, saya takut mati karena saya sudah tahu kalau mati dalam keadaan seperti ini, Kemana? endingnya kemana? Endingnya Jangan. kemana? Nah, itulah. Oke. Nah, setelah itu itulah yang akhirnya saya kembali lagi ke Tuhan. Saya mulai waktu itu saya merasakan Tuhan, saya kayak sudah terlalu jauh. Saya mau kembali sama Tuhan Minta dengan ampun ya. mental saya. Ya, dan juga saya akhirnya nelpon kembali ibu rohani saya yang di Belanda. Saya bilang saya mau kembali lagi sama Tuhan. Terus ibu rohani saya dia punya kenalan sama bapak rohani saya di sini. Oke. Dia bilang kalau kamu mau kembali lagi sama Tuhan, kamu keluar dari Bali. Setelah itu kamu ke Jawa Timur. Masuk di Dan waktu itu Mojokerto ya. ya di Mojokerto. Waktu itu saya sempat awalnya dilema juga karena pada waktu itu saya juga istilahnya sudah selesai dengan perkara uang yang saya balikan, saya sudah selesai.
Dan saya juga dengan kehidupan yang tidak kekurangan sama sekali di dalam Oke. keuangan, terus juga kehidupan saya enak dengan gaya hidup ya mabuk-mabukan, saya ya free sex bebas dengan segala macam hal seperti itu, sempat dilema, tapi karena ya mungkin itu Roh Kudus bekerja dalam diri saya memutuskan saya keluar dari Bali. Lalu Oh saya ya. pindah ke Mojokerto waktu itu. Saya ikut sama Bapak Ronis, saya mau pemulihan kembali, dan situ saya Amin. mulai belajar kembali. Saya memulihkan diri saya. Setelah itu saya mulai merehab diri saya. Setelah itu, setelah 1 tahun, selain merehab, saya juga belajar banyak hal tentang Alkitab. Saya juga belajar tentang teologi-teologi segala macam. Saya juga akhirnya mulai meriset ulang pemikiran-pemikiran salah. Dulu kan saya sempat berpikir bahwa ikut Tuhan itu sukses, terus ikut Tuhan tuh bakal lurus jalannya gitu. Dulu sempat berpikir Ya. seperti itu. Nah, setelah itu saya di riset ulang, mulai lagi dengan dari awal. Setelah 1 tahun, nah ini saya sempat pengen balik ke Jakarta. Oke. Terus Bapak Roni saya bilang, ya udah kamu kalau mau ke Jakarta nggak apa-apa. Ya udah saya mulai memutuskan, oke saya mau berangkat ke Jakarta. Tujuannya waktu itu awalnya saya mau nyari kerja, mau hidup sekuler aja. Setelah itu saya berangkat ke Jakarta, dan setelah saya ke Jakarta saya kembali ke rumah, dan situ saya bertemu dengan mama saya, terus ketemu sama ayah saya, istilahnya dulu itu adalah musuh terbesar saya, dan itu tiba-tiba mengingatkan saya Luka luka lama, luka lama lama ya. saya. Nah, jadi disitulah Tuhan mulai memperhadapkan saya untuk menyelesaikan namanya pengampunan. Nah, pada waktu itu saya sempat kayak gimana ya? Saya sempat diam-diaman lah, saya nggak mau ngobrol karena saya udah malas gitu. Dan juga memang sebenarnya ini sebenarnya ya gimana ya? Ayah saya itu sempat melakukan kesalahan juga yang istilahnya membuat keluarga saudara-saudara yang lain saya juga sempat ada kebencian sama dia. Akhirnya pada waktu itu saya tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan saya kembali untuk namanya tentang belajar pengampunan. Pada waktu itu saya sempat nggak kepikiran kalau saya ke Jakarta untuk menyelesaikan itu. Saya pikirnya tuh saya mau ke Jakarta itu untuk cari kerja, Cari mau hidup kerja sekuler. ya. Ya, Oke. ternyata Tuhan tidak izinkan itu. Jadi pas saya ke Jakarta itu ternyata Tuhan menyuruh saya untuk menyelesaikan masalah hati saya karena itu luka luka itu yang membuat saya waktu itu jatuh. Nah, Tuhan juga tegur, kamu udah pelayanan, kamu udah kenal Tuhan. Itu waktu itu malam ya, malam-malam tiba-tiba saya seperti merasa kayak Tuhan ingatkan saya lagi, kamu tuh udah mengenal Tuhan banyak, kamu istilahnya rela untuk apa ya, mengorbankan banyak waktu untuk melayani Tuhan segala macam, tapi kamu masih hidup dalam kepahitan. Itu sama aja seperti orang munafik gitu kan. Ya. Itu saya Oke. tertegur sekali. Akhirnya saya sempat karena di rumah saya kan sempit ya. Jadi saya ke kamar mandi, saya di situ menangis, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Pada waktu itu juga karena keluarga saya belum tahu karena saya sudah terima Tuhan Yesus gitu kan. Oke. Setelah itu saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa di kamar mandi, Tuhan ampuni saya. Dan setelah itu saya coba untuk membuka hati untuk mau belajar mengampuni. Nah, pada waktu itu ayah saya juga dalam keadaan sakit. Waktu itu kita belum tahu sakitnya apa karena dia sempat beberapa kali periksa ke dokter, eh, sakitnya itu macam-macam, kayak komplikasi gitulah. Nah, pada waktu malam itu saya mulai ngobrol lagi sama dia. Saya buka pembicaraan. Akhirnya kita mulai dekat kembali. Akhirnya kita mulai bangun hubungan kembali. Dia mulai lah di situ sempat cerita tentang masa lalu. Walaupun waktu itu saya sempat berat ya. Kalau ingat masalah itu saya sampai nangis ngobrol sama dia. Kenapa dulu seperti itu? Akhirnya saya dengan keberanian hati saya bilang, oke saya mau mengampuni. Saya sudah nggak mau mengingat masa lalu, tapi saya sudah mengampuni apa yang sudah terjadi. Terus ayah saya juga bilang sama saya, dia minta maaf segala macam, dan disitulah terjadi pengampunan. Dan pada setelah beberapa hari kita bersama, nah satu malam eh, waktu itu ayah saya masih bisa jalan ya, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa makan sendiri segala macam gitu, masih ya nggak terlalu parah lah. Malam-malam itu dia nyuruh saya, kamu masih ngerokok gak? Saya bilang, oh saya udah nggak ngerokok, saya udah berhenti ngerokok. Kalau ya udah,
beliin aja rokok gitu kan. Dia minta nyuruh saya beli rokok. Saya bilang ngapain sih sakit masih ngerokok. Udah nggak apa-apa gitu. Oke. Rokok itu nggak bakal membunuhmu gitu katanya. Dia bilang ya udahlah. Waktu itu saya belikan rokok. Ya udah kita ngobrol semalaman. Saya nemenin dia merokok gitu. Walaupun saya waktu itu nggak merokok. Nah besokannya dia drop parah. Waktu itu eh, bapak saya ini orangnya keras sekali ya. Dia saking keras itu sampai nggak percaya sama dokter gitu kan. Karena dia banyak hal-hal yang dia alami selama dia di rumah sakit gitu ya. Setelah itu keadaannya semakin memburuk, akhirnya terpaksa saya paksa dia, saya bawa dia, saya pesen Grab. Waktu itu saya bawa dia ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, diperiksa segala macam, akhirnya dokter mendiagnosa dia waktu itu 2020 ya, 2020 itu bulan Februari sebelum awal-awal COVID datang ke Indonesia ya. Dia jadi didiagnosa sama dokternya kanker paru-paru stadium 4 ternyata. Terus saya kaget, Oh, Hah? ya. Saya nggak Oke. tahu kalau dia. Sebentar, Nah, habis. Sebentar ya, bentar. Pelan-pelan ya. nah, Waktu ada pembicaraan, maksudnya sudah mulai ada pemulihan yang tadinya malas untuk bicara sama Bapak. Ah, sudah berubah. Bapak tanya, kamu sudah tidak merokok? Saya tidak, sudah lama tidak merokok. Waktu itu apakah Bapak tahu kalau kamu sudah jadi orang Kristen, jadi pengikut Tuhan Yesus? Bagaimana? eh, pada waktu itu belum tahu karena Belum saya tahu. ya, Ya, ya belum ya. tahu karena Belum pada waktu tahu. karena keluarga saya itu kalau udah bahas agama itu Bahaya bahasa ya. mereka yang paling tinggi. Ah, ya, ya, ya. Ya, oke. Belum tahu sampai Bapak ke rumah sakit. Loh, kapan Bapak Nah, taunya bahwa you sudah nah, menjadi pengikut Kristus? Ya, orang nah, tua, orang di rumah. Mulai kapan taunya? Apakah you diam-diam bersembunyi aja lah? Biarlah, nggak usah kasih tahu atau bagaimana? Silakan. Masih teman-teman di YouTube pada nanya ke saya nih. Pada saya nih. ya, Apakah ya, tidak berani untuk menyatakan bahwa sayalah pengikut Kristus, sayalah Jesus nah, people. Nah, kapan menyatakan? nah, Ah, waktu itu saya istilahnya karena waktu itu ayah saya kan masih 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 istilahnya lemah. masih bisa jalan. Ah, Nah itu dia setelah mulai drop di rumah sakit, saya sempat jaga di rumah sakit kan saya sendiri yang jaga akhirnya iya, pada waktu itu juga yang menafkahi kami itu mama saya dia dia kerja jadi Gojek. oke. Nah, setelah itu kan saya setiap pagi selalu berdoa. Cuma kadang-kadang dia suka ngeliatin saya gitu kan. Saya saya waktu itu melakukan gerakan sholat juga tapi doa saya itu doa itu kepada Yesus gitu. Jadi saya seperti apa kayak Kristen Ortodok gitulah. Saya berdoa Oke. kepada. Nah, itu saya setiap Berarti pagi itu saya bersuara ya? Doanya bersuara? enggak, Enggak. enggak. Dari mana dia tahu kalau you berdoa pada Yesus? Dia nggak tahu, nggak ada suara. Ya, dia waktu itu Hah? nggak tahu. Dia pikir saya tuh, kalau dia pikir waktu itu saya tuh cuma sholat aja. Oke. Eh, Oke. terus karena dia belum tahu kalau saya ada percaya Yesus. Jadi saya melakukan gerakan-gerakan sholat itu, tapi doanya saya kepada Yesus. Nah, karena waktu itu saya masih juga belum ada keberanian penuh untuk menceritakan itu. Terus setelah sholat subuh biasanya saya datang ke dia, saya bacakan Alkitab, tapi dalam tulisan Arab karena saya kan masih bisa baca Al-Quran. Jadi saya download Alkitab yang pakai bahasa Arab lah. Jadi seolah-olah saya kayak baca Al-Quran, padahal saya baca Alkitab. Ya, ya. Saya baca itu di dekat ayah saya, dia pikir saya tuh baca Al-Quran. Dia sempat nanya juga, kamu itu baca surat apa? Kok saya nggak pernah dengar gitu. Ya saya nggak tahu, saya baru baca aja. Saya baca aja random gitu. Saya tahu saya baca aja. Nah setelah itu dari waktu berjalan, setelah itu dia mulai keadaannya semakin memburuk dan dia akhirnya sampai dia akhirnya nggak bisa jalan dan akhirnya kita bawa ke rumah rawat jalan di rumah dan situ saya yang merawat dia. Akhirnya saya mulai berani menceritakan karena keadaan dia juga sudah nggak berani, udah nggak bisa bergerak lagi, hanya bisa tiduran. Saya ceritakan, saya bilang sama dia, ayah, sebenarnya saya ini udah nggak jauh dari Tuhan.
Terus dia bilang, maksudnya tahu dari Tuhan dari mana? Saya udah, ya perubahan saya yang terjadi ini bukan karena saya masih taat menjadi orang Islam, tapi saya sekarang sudah menjadi pengikut Yesus. Kenapa saya bisa merubah hidup saya? Ya kan ayah bisa lihat sendiri karakter saya yang tadinya liar tiba-tiba berubah 180 derajat, itu kan sempat pertanyaan besar juga dalam hidupnya dia. Kenapa kok bisa berubah? Saya ceritakan semua. Setelah itu dia cuma diam aja, nggak ngomong apa-apa. Terus setelah semakin sakit, dia waktu itu terakhir sebelum dia meninggal tuh, detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, saya sempat bilang sama dia, waktu itu dia udah mulai nggak bisa ngomong juga. Saya bilang, kalau misalkan ayah takut akan kematian, ayah teriak aja dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan saya, segala macam kayak gitu. Saya mulai masukkan kata-kata itulah. Terus dia cuma bisa, waktu itu nggak bisa ngomong, dia cuma bisa neteskan air mata aja. Nah setelah itu paginya dia meninggal. Nah itu sebenarnya sempat juga ada pertanyaan besar sama saudara-saudara saya yang lain. Kenapa, ya sempat saya ditanya, kenapa kamu mau rawat dia, kamu mau istilahnya nungguin dia. Waktu itu kan karena saudara-saudara saya yang lain pada sibuk, ada yang sudah berkeluarga, ada yang saya pada sekolah, mama saya bekerja, jadi cuma saya sama dia doang di rumah. Saya rawat dia, saya mau mereka bertanya-tanya gitu, kamu mau nyuapin dia, kalau ayah ayah ini buang air besar kamu mau cebokin dia segala macem, pokoknya saya rawat, saya mandiin segala macam, kok kamu mau gitu. Padahal kalau ingat masa lalu, mereka tahu lah yang paling buruk ngalamin siapa di rumah itu. Terus saya bilang, waktu itu saya benar-benar belum bisa sempat ngomong ke keluarga dengan terang-terangan kalau saya sekarang pengikut Yesus, enggak. Saya bilang cuma saya uh, sedang belajar namanya mengampuni, walaupun memang ketika ingat masa lalu berat, tapi saya meyakini kalau kita hidup dalam kepahitan, hidup kita semakin hancur nantinya. Makanya saya mau belajar untuk belajar mengampuni. Ya mereka nyesel tahu seperti itulah. Saya menggunakan kata-kata dari hikmat dari Amsal lah yang saya kutip. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu, jadi agak sedikit bijak kata-katanya. Mereka kaget juga kok anak ini jadi bijak pembicaraannya. Nah setelah itu, Oke. ya setelah itu kan saya rawat sampai akhirnya ayah saya meninggal. Saya juga yang ikut ikut memandikan jenazahnya sampai di lubang kuburnya, saya yang angkat ke lubang kuburnya juga. Dan di situ setelah itu saya sudah merasakan namanya kebebasan, terlepas dari kepahitan itu. Amin. Dan di situ kayak saya teringat gitu, tiba-tiba kayak Tuhan bilang, ya itulah pengampunan itu bukan cuma sekedar ngomong saya mengampuni, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus ada tindakan gitu lah. Tindakan. Seperti seperti yang saya ingat itu seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia mau mengampuni manusia, mau menebus manusia dari dosa, dia juga melakukan tindakan untuk mati di kayu salib. Istilahnya ada tindakan kasih yang nyata. Dari situ saya belajar, oh iya ya, ternyata Ya, mengampuni oke. seperti itu. Nah, Oke, setelah itu, sebentar. Sebentar ya. Ya, luar biasa ya pengalaman ya teman-teman. Ya, di YouTube channel itu teman-teman mau bertanya juga ini. Ya, memang ada banyak sekarang yang di YouTube di virtual Zoom, ada Ibu Foni Kumala, ada Brother Adrianus, ya, ada Pak Ben Yanis Manado, ya, baru masuk ya, mungkin nggak sempat dengerin awal ya, ya nggak apa-apa ya. Yang pertanyaan saya ini, ya, ini pesanan dari YouTube orang anak teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel ya. Ya, waktu saat-saat terakhir ya, belum sempat mendoakan untuk seperti mengikuti doa perlepasan untuk dia bisa terima Yesus ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang tuanya. Nggak saya lihat nggak sempat. Jadi sekarang pada waktu itu ada rasa penyesalan. Harusnya saya bisa waktu itu, kesempatan itu saya gunakan untuk membuat ayah saya bisa saat-saat terakhir bisa menerima. ya, Ada nggak penyesalan seperti itu? Silakan. ya sebelumnya saya sempat juga merasa ada penyesalan, kenapa Iya, di akhir hidupnya saya belum bisa memenangkan. iya Ya, saya jiwa. sempat bertanya-tanya sama Tuhan, tapi Tuhan ingatkan saya lagi waktu saya belajar juga, belajar, ya saya ikut
pendalaman Alkitab juga. Jadi di situ berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Saya diteguhkan itu. Jadi gini, ketika kamu mau melayani orang, kamu nggak usah harus berharap. Kayak saya kan dulu kalau sebelum saya belajar, saya kalau penginjilan tuh ngobrol sama orang, pokoknya sampai orang itu percaya gitu kan. Dan ternyata Tuhan nggak, kita tuh nggak seperti itu. Jadi ada bagian-bagian masing-masing. Kalau misalkan ya yang penting saya sudah mau menaburkan apa yang sudah Tuhan titipkan di mulut saya untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, untuk dia bertobat atau tidak itu kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan gitu kan. Itu kayak saya belajar. Oh iya juga sih. Yang itu bagian Tuhan gitu istilahnya. Saya awalnya sempat kayak merasa kecewa juga. Kenapa nggak sampai ini ya? Saya pengen baptis ayah saya gitu kan. Ya Tuhan ingatkan itu kembali lagi pada kedaulatan Tuhan itu sendiri. Ya akhirnya saya mulai menerima, oke lah, saya mulai melepaskan, oke, berarti ya itu urusan Tuhan bukan urusan saya, karena yang penting tugas saya hanya menyampaikan kembali lagi kepada pribadinya masing sendiri mau terima atau tidak. Sebenarnya saya sudah menyampaikan gitu. Ya. Itu Pak. Oke, ya. Tapi kan pasti ada dong. Jangan sampai yang seperti itu menjadikan suatu pembenaran. Saya cukup segini aja lah. Kan nggak begitu. Maksud saya gitu loh. Ada kesempatan, kenapa tidak, bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanyalah Tuhan Yesus yang berani dia memproklamirkan seperti itu. Nabi-nabi lain, rasul-rasul lain diagamakan, tidak ada yang berani menjamin, tapi hanya Yesus ya. Nabi boleh banyak ya, agama boleh banyak, tapi hanya satu yang berani menjadi jaminan. Dialah jalan. Pasti ada dong perasaan, wah ya sebetulnya saya ada kesempatan, cuman saya mungkin lagi segan. Itu yang seperti itu ya Pak, yang tadi itu kedaulatan, itu jangan menjadikan pembenaran. Kesempatan itu Tuhan berikan sebetulnya, tapi it's all over lah ya, itu sudah berlalu ya. Lain kali janganlah seperti itu menjadikan suatu pembenaran. Kita cuma segini aja lah, kan nggak begitu. Maksud saya, bukan saya, tapi dari situlah Pak Hafiz dan kita semua belajar kan. Jadi jangan sampai seperti itu menjadi pembenaran. Kita harus lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Menyampaikan kebenaran itu harus disampaikan. Dia mau percaya atau tidak ya terserah dia, tapi harus kita sampaikan, harus. Jadi jangan bersembunyi di balik kata-kata, itu daulatan Tuhan. Enggak seperti itu. Maksud saya seperti itu loh. Tapi ya sudah terjadi, itu suatu pelajaran penting untuk kita semua. Ya, termasuk untuk saya juga. Karena ini pedang bermata dua kan. Saya juga pernah mengalami itu. Bukan urusan saya mau terima. Enggak seperti itu. Kita harus berpikir bagian kita lakukan enggak gitu loh. Nah itu maksudnya. Saya juga pernah juga begitu. Ada di titik itu pernah, bukan nggak pernah. Tapi saya kembali begitu saya bertobat dan mengalami kelahiran baru yang kedua. Oke, mantap. Ini bentar. Ini ada Pak Ben Yanis. Ada yang mau ditanyakan Pak Ben Yanis, Manado. Pak Pendeta Pak Ben, silakan. Halo Pak Ben. Ya, saya menyimak dari tadi. Ya, silakan. Salam semuanya. Ya, halo. Selain silakan. Ibu masih ada tidak sekarang? Ibu masih ada, puji Tuhan masih sehat. Nah itu salibnya Pak Hafiz ini. Itu Pak ibunya menerima. Itu maksudnya itu Pak Ben itu langsung lari ke situ pasti. Saya tahu itu yang mau saya sampaikan tadi. Masih ada ibu, berarti itu salibnya Pak Hafiz ya, untuk menceritakan ya. Dia entah dia percaya atau tidak ya urusan ibu, tapi you harus ambil bagian. Nah itu dia. Oke silakan Pak Ben, silakan. Ya itu saja yang saya mau tanya. Sama. Apa yang di otak saya itu sama dengan Pak Ben ini. Saya bisa jawab.
Uh, Mama saya masih ada. Jadi setelah beberapa tahun, setelah beberapa tahun dari kejadian ayah saya meninggal, keluarga saya masih belum tahu kalau saya itu sudah terima Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya setelah saya menikah, mereka melihat kesaksian saya di channel YouTube, salah satu channel YouTube, karena ya itu juga channel YouTube besar juga di tentang kesaksian-kesaksian murtadin-murtadin. Nah, tiba-tiba mereka melihat kesaksian saya, mereka kaget gitu. Terus mereka hubungi saya, wah saya diserang habis-habisan dengan keluarga saya. Dicaci segala macam. Waktu itu saya sempat kayak mengalami ketakutan karena saya takut ditinggalkan kedua kalinya oleh keluarga saya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan kuatkan saya, seperti mengingatkan saya. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah siapkan istilahnya keluarga baru di dalam Kristus. Bahkan kalau saya anggap sekarang ini, mereka itu lebih seperti dari keluarga kandung gitu. Bahkan perhatian mereka, kepedulian mereka itu melebihi dari keluarga kandung. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu. Jadi saya waktu itu ketika dihubungi, kenapa kamu kesaksian seperti ini, kenapa kamu ikut Yesus segala macam. Terus saya ceritakan, saya udah mulai nggak ragu, saya udah mulai berani, saya bilang, ya saya ceritakan kenapa saya ini, terus akhirnya mereka ya sudah seperti berlalu seperti itu aja. Yang penting itu saya juga ya ada sedikit perdebatan-perdebatan dengan saudara-saudara yang lain. Terus saya juga ngobrol sama mama saya segala macam. Terus saya ceritakan tentang Tuhan sama mereka, walaupun ya sulit ya untuk berbicara tentang Tuhan kepada mereka dengan teori, dengan teologi itu susah gitu, karena mereka sudah punya kebenaran sendiri gitu kan. Ya walaupun kita mau ngomong apapun, mereka ya tetap aja nggak mau menerima. Tapi satu hal yang saya yakini gini, kayak ya, yang kayak tadi, kenapa saya bilang oke, itu tinggal tugas Tuhan. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan, apakah dia mau menerima atau tidak. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran itu, kabar baik itu saya sudah menyampaikan. Karena waktu itu saya teringat kembali sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, ketika umur 16 tahun, saya ingat sekali setelah saya bertobat itu ya, setelah bertobat, setelah saya mengalami kejadian itu dengan ayah saya mulai ingat kembali di mana waktu itu di Jakarta itu dulu ada namanya jalur 3-in-1 ya. Jadi setiap melewati jalur itu harus lebih dari 3 orang, nggak boleh 2 orang. Jadi saya waktu itu jadi joki 3-in-1 di situ. Nah, waktu itu setelah itu saya naik, saya ingat banget, saya benar-benar masih ingat sekali. Saya bertemu dengan ibu pendeta, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi terus setelah sampai di tujuan, dia mau ngasih saya uang, amplop, dan itu lumayan juga, uangnya besar sih. Sebelum dia ngasih uang gini, Dek, saya boleh gak berdoa buat kamu? Maksudnya berdoa apa gitu, saya bilang. Ya saya berdoa, tapi di dalam nama Tuhan saya ya. Saya ini seorang pendeta. Saya bilang, oh nggak bisa Bu, saya ini Muslim, saya nggak boleh didoakan sama orang Kristen gitu kan. Terus dia bilang, nanti saya kasih kamu uang lebih gitu kan. Terus karena uang, yaudah dah nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah ya, karena yang penting ada uangnya gitu kan. Nah, di situ dia mulai berdoa. Ternyata doa-doanya itu adalah suatu nubuatan. Saya ingat sekali doa-doa itu, masih saya ingat banget. Karena setelah kejadian itu kan saya kayak seperti merasa kayak shock aja gitu. Tiba-tiba ada orang Kristen doain saya gitu. Itu yang akhirnya teringat terus sama saya. Oh nanti saya jadi kafir ini, saya jadi murtad ini segala macam. Itu jadi saya masih ingat sekali waktu itu dia bilang saya akan melayani Tuhan, saya akan, pokoknya kata-kata nubuatan, dan itu terjadi. Apa yang didoakan itu terjadi setelah sampai sekarang ini. Saya ingat sekali, walaupun memang jeda waktunya tuh dari saya umur 16 tahun, saya terima Tuhan itu umur 22 tahun, lumayan lama lah jeda waktunya. Nah di situ saya belajar gini, karena Tuhan Yesus juga bilang setiap orang punya bagian yang masing-masing ya. Ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang menyirami segala macam. Itu saya teringat, oh iya. Jadi dulu saya sempat ambisi sekali ya. Saya sempat ambisi sekali di dalam penginjilan. Itu saya selalu kejar terus orang itu sampai kamu harus percaya Tuhan Yesus gitulah. Pokoknya saya kejar-kejar terus saya sempat kayak
Terus kalau misalkan orang itu nggak terima Tuhan, saya merasa kesal gitu kan. Kenapa dia nggak mau terima Tuhan? Tuhan, mana Roh Kudusmu bekerja atau tidak gitu kan. Jadi saya mau melihat hasil saya melayani gitu. Ya itu pemikiran saya salah. Saya mulai belajar lagi. Oh iya ternyata ya mungkin saat ini dia belum bisa nerima. Yang penting saya sudah menabur. Ya terserah nanti benihnya itu tumbuh atau tidak. Saya mengingat kepada diri saya ketika ada orang yang menabur tentang kebenaran kepada saya setelah beberapa tahun, terus ada yang menua, yaitu sekarang ibu rohani saya yang uh, memenangkan saya waktu itu. Terus saya ingat, oh iya ya, berarti ada bagiannya yang menabur, ada yang baginya yang menuai gitu kan. Dan di situ saya belajar juga. Makanya ketika saya ngobrol dengan keluarga juga, dengan mereka, pokoknya saya sempat ngobrol apalagi dengan adik-adik saya tentang kebenaran segala macam. Ya walaupun mereka sulit, tapi saya yakin saya sudah melakukan bagiannya ya, itu kembali kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja kepada mereka. Terus saya tetap sampai hari ini masih tetap mendoakan mereka, dan puji Tuhan awalnya ada beberapa saudara-saudara saya itu yang benci sekali sama saya ya, karena saya dianggap pengkhianat dalam keluarga, karena di keluarga besar kami nggak ada namanya keturunan Kristen, tuh nggak ada gitu kan. Ya, Apalagi sebentar Pak Hafiz, ini Pak Ben masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sebentar Pak Hafiz. Ya, silakan. Ini saya ingin bertanya ini. Ya, silakan. Sudah sekian lama menjadi Kristen, tapi kenapa gayanya masih gaya lama ini? Pakai anting, rambut gondrong. Iya. Ya, Oke. Ya, itu saya jawab ya. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya ya mungkin saya minta maaf mungkin kalau misalkan penampilan saya ya mungkin bagi sesama saudara seiman mungkin ada yang merasa seperti saya menjadi batu sandungan. Sebenarnya saya ada tujuan lain. Tujuannya tetap untuk memuliakan Tuhan, bukan berarti saya membenarkan bahwa di tato itu boleh, di anting itu boleh, karena ini kan istilahnya sisa-sisa dari masa lalu saya. Saya juga pergunakan bukan untuk bermegah di dalam masa lalu, tetapi saya pergunakan untuk saya kadang-kala gini. Saya kan sekarang sudah tidak merokok, saya tidak alkohol, saya sudah tidak narkoba. Jadi setiap kali kalau saya ke satu tempat, saya bertemu dengan orang-orang baru yang di luar orang percaya, mereka sering bertanya, kadang-kadang kayak misalnya contoh lah kayak saya di pasar. Sebenarnya penampilan saya ini cuma buat jembatan gitu, jembatan untuk saya. Ya, pintu masuk lah ya. Pintu masuk untuk penginjilan. Kadang kayak di pasar kadang orang, Mas, rokok Mas, nodorin, karena kan saya duduk ngobrol-ngobrol tapi saya nggak ngerokok, terus dia nawarin, oh saya nggak ngerokok Pak, loh kenapa Mas nggak ngerokok? Iya saya sudah berhenti. Oh masa sih? Saya nggak percaya. Iya saya sudah nggak, karena penampilan saya seperti ini kok nggak merokok gitu kan. Akhirnya saya mulai di situ masuk cerita. Saya bisa ceritakan, saya mulai kesaksian, saya bisa ceritakan kenapa saya bisa berhenti merokok. Terus iya Mas, gimana caranya? Saya pengen banget berhenti dari merokok. Nah, di situ saya mulai ya kontekstual, masuk sedikit demi sedikit tentang kebenaran. Terus mereka sampai bingung gitu, kok orang seperti ini nggak merokok, nggak mabuk. Nah, terus juga kadangkala saya juga masih datang ke acara-acara komunitas punk. Mereka kan biasa bikin acara, saya suka datang, terus saya ngumpul sama teman-teman di sana. Terus kan walaupun memang penampilan sama, tapi ada pembeda, ya itulah makanya kita harus menjadi terang di dalam kegelapan gitu kan. Bedanya itu karena ketika ditawarin alkohol, ayo kan biasanya kalau acara kayak gitu minum, ayo ini bisa ditawarin. Saya bilang, oh enggak, saya sudah enggak minum. Kaget mereka, nggak percaya gitu kan. Terus ditawarin narkoba, iya benar saya udah nggak pakai itu lagi. Terus langsung mereka kaget, kok bisa gitu kan, bagaimana caranya. Mulai di situ saya mulai kesaksian. Jadi kenapa penampilan saya nggak dirubah, ada tujuan. Dan juga ini saya buat ini sebelum saya mengenal Tuhan ya, bukan setelah saya mengenal Tuhan saya buat, karena ini adalah istilahnya relief gitu, relief masa lalu gitu kan. Jadi juga gini, saya sering juga datang diundang di sini, waktu itu sempat beberapa kali ke sekolah-sekolah itu jadi narasumber tentang bahayanya narkoba. Akhirnya saya ya seperti kayak seminar ke mereka betapa bahaya narkoba, karena saya pernah memakai itu. Jadi
sebagai alat juga. Jadi mereka tuh percaya kalau saya dulu pernah pakai narkoba. Karena kan ketika kita bicara kepada orang, tapi kita tidak pernah mengalaminya, itu kan nggak ada powerful ceritanya gitu. Contohnya, Ya. Oke. ada orang yang nggak pernah pakai narkoba, terus cerita tentang narkoba. Kalau menurut saya itu aneh gitu kan, karena kamu nggak tahu apa yang dirasakan. Ya, Makanya, sebentar, Pak Hafiz. Bentar ya. Gini ya, tapi itu nggak salah, ya untuk mempelajari, untuk menjadi dokter hewan, kan tidak harus menjadi hewan dulu, ya nggak? Itu yang mungkin yang dirasakan mereka untuk menjadi seorang dokter hewan. Saya nggak perlu jadi hewan dulu dong, kan saya belajar mengenai kedokteran, sama mungkin bisa diterapkan itu yang ya, tapi kalau sudah penampilan gini it's okay, itu bisa menjadi pintu masuk. Enggak, saya nggak bilang itu salah, enggak salah, itu menjadi pintu masuk ya. Seperti saya menginjilin kepada orang-orang Bani Kedar, saya masuknya lewat apa? Lewat Isa Al-Masih, ya enggak? Ya, walaupun Isa Al-Masih versi dia itu beda. Beda. iya. Ya beda dengan. Jadi ya saya juga nggak menyalahkan, saya nggak menyalahkan untuk orang ya, kamu nggak pernah ngerokok terus ya, maksudnya yang bicara ngerokok nggak juga gitu, seperti itu. Maksud saya gini, keadaan saya seperti ini, model saya seperti ini lebih powerful biasanya gitu kan, karena kan orang saya paham. Jadi berpikir gini, yang model kayak gini aja bisa berhenti, masa saya enggak? Itu kan sering saya statement itu dari orang-orang itu gitu kan. Orang-orang itu sering bilang, iya ya, kamu aja bisa, masa saya enggak? Itu jadi memotivasi orang-orang juga gitu loh, maksud saya. Ya itu Pak, kenapa penampilan saya ya mungkin ada nanti waktunya. Karena kan saya juga nggak bakal muda terus kan, pasti juga ada ngalami masa-masa tua ya, masa tua pasti seperti ini kan, saya hanya memanfaatkan di masa-masa ini, masa-masanya. Sebentar Pak Ben, silakan, ada yang mau disampaikan tadi katanya. Cukup. Cukup ya. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya, Ibu Foni tadi. Iya Pak. Silakan. Ya Pak Andre. Shalom Pak Alfi. Ya, silakan. Ya, dari kemarin mau nanya, katanya udah habis waktunya. Yang tentang Bapak ya, dulu kan Bapak Islam ya kan, keluarganya belum. Bapak dapat panggilan untuk masuk Kristen, saudara apa teman apa Pak? Kemarin mau nanya, sebab udah habis waktunya. Sama Bapak bisa berubah kan, dulu rokok kan pasti sama temennya suka diredekin nggak? Lu biasa rokok, narkoba, apa minum-minuman keras kan? Yuk minum-minuman kali dikit-dikit nggak apa-apa. Saya berubah suka dibilang kamu lo suci lu apa-apa kan, banci gitu ya, banci gitu ya, kamu banci gitu. Betul ya, masuk akal ya, betul ya. Bisa mengikut Tuhan panggilan apa lihat orang Pak, bisa ikut penginjilan apa-apa, bisa pelayanan. Makasih Pak, sebenarnya tanya kemarin ya, sorry Pak, baru tanya hari ini. Makasih Pak. Ada di rekamannya Bu Foni. Iya, kemarin mau nanya kurang puas. Ada rekamannya kan, saya kirim ke Bu Foni. Iya, tapi kurang puas, kemarin mau nanya langsung. Bisa bertobat caranya gimana 180 kan? Manusia kan masih ada kedagingan kan? Pengen sekali-kali nggak bertobat sungguh-sungguh, nanti minta ampun lagi ya, udah dosa lagi minta ampun, kan Tuhan maha pengampun. Betul ya, bagus. Buka mikrofonnya, Hafiz, mikrofonnya buka ya, silakan. Makasih Pak, Tuhan berkati pelayanan Bapak. Ya, Tuhan berkati juga. Kenapa saya waktu itu saya bertemu dengan hamba Tuhan yang melayani anak jalanan. Memang enggak 100% saya ketika saya bertobat langsung gitu, enggak. Itu ada prosesnya juga. Amin. Ya, awalnya saya mulai berhenti narkoba. Walaupun saya berhenti narkoba, saya masih minum. Saya akhirnya mulai berhenti sedikit-sedikit minum, berhenti alkohol. Setelah itu mulai berhenti rokok. Terus juga saya ngalami jatuh bangun, memang enggak semudah itu, tapi
setelah di istilahnya pertobatan saya yang kedua kalinya, saya untuk belajar berkomitmen karena saya juga ingin melayani Tuhan. Kan nggak mungkin kalau saya melayani Tuhan tapi saya masih bergumul dengan hal-hal ya mungkin ini pergumulan besar ya, pergumulan besar walaupun sampai hari ini saya juga masih ada pergumulan yang belum saya selesaikan ya dalam hal yang lain ya, tapi ini yang biasa paling umum ya, paling umum kalau misalnya kita melayani kan nggak mungkin kita masih pakai narkoba, nggak mungkin kita melayani kalau masih pakai minum alkohol, terus nggak mungkin kita melayani kalau kita juga masih ketergantungan dengan rokok segala macam gitu kan. Terus itu yang memotivasi saya, oh iya ya saya mau main Tuhan, saya harus mulai belajar berhenti ya, walaupun sampai hari ini terus saya tetap saya percaya bukan karena kuat dan hebat saya bisa melewati itu, tapi karena ada campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan juga, kebaikan Tuhan lah, dan saya bisa sampai hari ini saya bisa istilahnya nggak tergantungan dengan hal seperti itu, dan juga ada orang-orang di sekitar saya yang juga support saya, maksudnya dalam kerohanian. Jadi ada orang, ya itulah yang bisa dibilang pergaulan yang baik itu mempengaruhi sekali keadaan Amin. kita gitu kan. Makanya saya juga nggak menjauhi dari perkumpulan-perkumpulan. Makanya saya bertahan tetap nggak ya, tetap menghadiri ada ibadah, ada persekutuan, saya masih sering ikut. Itu untuk istilahnya menjaga hati saya. Ya, mungkin itu, Bu. Oke, makasih Iya, Pak Hafiz. makasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Foni? Iya Pak, yang itu kan Nah, keluarga besar Bapak waktu mamanya masih ada kan, apa bapaknya udah belum percaya kan waktu itu. Bapak rindu nggak, nyesel nggak waktu orang tua masa yang diselamatkan satu keluarga besarnya juga saudara-saudara Bapak, rindu nggak menjadi surat penginjil gimana Pak, supaya keluarga besar Bapak diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. amin. Oke. Iya, Pernah ya. bosan nggak kayak doa, oh iya Tuhan, masa ayah saya udah doain nggak bertobat-tobat, ada penyesalan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Udahlah terserah Ya, mereka, kan umat itu kayak agama kan masing-masing. Ada pernah iya, putus asa pikiran, udahlah masa bodoh udah diinjilin Oke, susah banget. oke, bagus sekali Terima kasih. saya. Oke, ya, silakan. ya. Sampai hari ini walaupun mungkin sulit ya untuk keluarga saya untuk terima secara langsung, setidaknya saya sudah menceritakan, sudah Ya, memberitakan kabar baik itu, dan yang penting bagian kita terus tetap mendoakan karena ya, Tuhan Yesus betul. sudah tetap Amin. berdoa gitu kan. Walaupun memang ya kadang ada rasa bosan kok saya berdoa, tapi Tuhan selalu ingatkan saya, makanya saya setiap pagi sama keluarga kecil saya ini kita selalu bangun mesbah keluarga ya, saya setiap hari tetap mendoakan keluarga-keluarga, saudara-saudara saya semua, dan saya juga terus tetap meyakini walaupun saya nggak tahu terjadinya kapan Tuhan jamah mereka, ya mungkin nggak melalui saya, mungkin melalui orang lain. Sebenarnya saya sudah menyampaikan, Ya, ya saya betul. percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, di mana satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Saya tetap meyakini itu. Amin. Ya, mantap. Ya, tetap mempercayakan bagian Tuhan bahwa kita Ya, oke. jangan kita bosan-bosan untuk berdoa untuk mereka. Itu sih. Amin. Yes. Terima kasih Oke, Pak. mantap. Ya, oke. Ada lagi Bu Foni, Tangerang? Iya Pak, minta tip dong Bapak supaya kami semua yang mendengarkan setia apapun masalah yang kita hadapi tetap cari Iya. Yesus, tetap Yesus sampai Tuhan menjemput. Gimana Iya. tipnya Pak? Makasih. Taat saja. Sudah dijelaskan Suka banyak kemarin. godaan, Kemarin itu kan? dijelaskan. Taat. Daging kita kan juga lemah. Nah, itu taat lah itu. Kan pelayanan suka banyak godaan mas itu kan, Ya, ya kan? Ada ya, yang itu ya, gimana intinya, bisa tipnya lebih setia dan taat sampai kedatangan ya, Tuhan Pak, minta tipnya. ya, 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 Terima ya, kasih. ya, mungkin saya nggak bisa mengasih jawaban yang diekspektasikan, tapi saya sendiri pun bukan berarti saya sudah Bebas. istilahnya Ya. sudah free bebas, enggak, saya juga tetap masih dalam pergumulan ya, kadang Proses. saya juga Ya. masih ada
ya masih ada emosi yang tak terkendali. Saya juga masih belajar banyak hal. Saya rasa Amin. saya masih juga jauh dari kata kesempurnaan, tapi saya percaya Tuhan sempurnakan kita. Dan sebenarnya intinya tetap, yaitu kita harus tetap berdoa. Maksudnya karena doa adalah apa ya, waktu kita sama Tuhan itu adalah kunci untuk bagaimana kita bisa tetap bertahan. Walaupun saya juga jujur masih merasa kadang-kadang bosan gitu kan. Saya mau kadang sempat terlintas kayak udahlah saya mau hidup sekuler aja, saya nggak mau pelayanan segala. Ya itu masih akan tetap ada gitu kan ya. Karena saya juga masih hidup di dalam daging, masih kedagingan masih banyak. Tapi saya tetap menjaga namanya bangun hubungan sama Tuhan melalui doa pribadi itu pentingnya. Walau mau kita pelayanan seperti apa kalau kita nggak ada doa pribadi. Saya Ya. mengingat kejadian saya sebelumnya, saya udah nggak bangun hubungan pribadi sama Tuhan, akhirnya saya jatuh gitu kan. Karena apa? Saya Yes. sudah mulai tidak buat mesbah keluarga, Ya. terus saya nggak membuat hubungan sama Tuhan secara pribadi. Itu sih ini yang tetap kita bangun hubungan doa. Ya. Oke. Walaupun kita berdoa kayak dunia itu nggak berubah gitu kan, udah nggak apa-apa Ya. berdoa aja gitu. Betul. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Nah, jadi intinya gini, Bu Foni ya teman-teman semua, ya harus tetap terkoneksi. Omong kosong kita bisa taat kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan tidak hanya hari Minggu toh, sebulan sekali, setahun sekali, hanya pasca Natal. Enggak, terkoneksi setiap saat. Omong kosong kita bisa taat kalau tidak ada terkoneksi. Itu terkoneksi caranya gimana? Tadi disebutkan oleh Bro Hafiz tadi ya. Harus ada mesbah doa setiap hari. Bukan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali omong kosong kita bisa taat. Jadi ya semua pasti jangan sampai buka celah. Buka celahnya kan kemalasan itu bukan salah satu celah. Marilah kita. Jadi oke, saya lihat ini ada Bro Adrianus dari Solo. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo, Bu Adrianus. Halo, Papua. Sekarang ada di Solo. Masih ada sampai kegiatan Pak, masih ada saya masih. Oh, ada kegiatan. Ya, oke. Ya, saya kira hari ini kita akhiri ya, sudah selesai semua. Atau ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Pak Hafiz berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun teman-teman yang ada di YouTube channel. Wah, lumayan banyak sekarang. Ya, silakan. Sebelum kita akhiri, silakan. Pesan moral apa? Ya saya coba bisa menyampaikan ya itu tadi untuk tetap semangat walaupun memang hari ini hari-hari yang semakin jahat ya. Yes. Kita bisa lihat sendiri kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Apalagi kita melihat saudara-saudara kita yang seiman mengalami penganiayaan segala macam. Intinya kita terus tetap berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang terjadi, istilahnya menjadi dunia ini jadi lebih baik. Ya walaupun kita berdoa dunia ini tidak berubah segala macam, ya itu intinya kita tetap berdoa karena doa memang adalah kunci. Maksudnya kita bangun hubungan sama Tuhan adalah kunci untuk bagaimana kita bisa terus tetap bersama Tuhan, ya tetap semangat apapun yang terjadi. Ya saya sebenarnya juga masih muda, masih istilahnya jauh dari kata sempurna dibanding sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior di sini. Ya mungkin itu pesan saya terus tetap bangun hubungan sama Tuhan setiap hari karena itu yang saling penting kuncinya. Amin. Ya, oke. Alright, hari ini ya saya terkesan dari Mama Ita tadi bilang Tuhan tuh panggil dia enggak melihat siapa. Ya enggak? Kalau ada pepatah kata-kata bijak ya bahasa Inggris sederhana lah. God didn't call the qualified, ya, but He qualified the call. Itu bahasa Inggris sederhana, bukan bahasa Inggris yang muluk-muluk. God didn't call the qualified. Maksudnya apa? Tuhan tidak mencari orang-orang yang memenuhi syarat. Enggak.
God didn't call the qualified, no. But God qualified the call. Tuhan memampukan yang dipanggil. Nah, contoh di Alkitab, Musa waktu itu kan dipilih Tuhan. Padahal Musa itu gagap, petah lidah, susah bicara, susah. Tapi Tuhan panggil kan. Tapi Musa kan komplain. Tuhan, engkau kan tahu saya kan gagap, bicaranya tidak lancar. Kenapa pilih saya? Kenapa pilih aja yang lain yang lebih pintar untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, ya enggak? Bangsa Israel keluar dari perbudakan banyak loh. Bukan hanya 1.000, 2.000. Hampir 2 juta kawan. Dia suruh mimpin ya. Ini yang mimpin Musa lagi. Musa yang gagap bicara, gagap petah lidah. Dia kan komplain. Masuk akal komplain. Masuk akal. Tapi Tuhan jawab apa? Musa, engkau lupa siapakah yang menciptakan kamu? Siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah menciptakan bibir? Siapakah menciptakan lidah? Musa nggak bisa ngomong. Akhirnya dia dia nurutin apa maunya Tuhan. Senjatanya apa? Pedang atau apa M16? Enggak. Tongkat aja. Dikasih tongkat kan Musa. Tapi tongkat itu kalau di tangan Musa, ya toh, tapi bersama Tuhan, ya toh, dia sanggup membelah lautan. Ya, hari ini Tuhan bisa pakai setiap kita loh. Ya, God didn't call the qualified. Ya, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang memenuhi syarat. Kira-kira Hafiz memenuhi syarat nggak? Enggak. Kira-kira saya memenuhi syarat nggak untuk seperti ini? Saya nggak bisa bicara, saya ngomong aja nggak. Saya juga susah mau ngomong, mau cerita apa untuk pimpin podcast. Enggak, teman-teman enggak ada yang mau suruh pimpin podcast. Hanya saya yang dipanggil. Ya, Tuhan pakai kan. Nah, disinilah Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, dari kesaksian Hafiz ini kita belajar ya bahwa mengampuni tadi kan bukan berarti melupakan luka, bukan, tapi melepaskan hak kita untuk apa? Untuk membalas. Ketika kita mengampuni, kita sudah memutus rantai kepahitan dan memberi ruang bagi kasih Kristus untuk menyembuhkan hati kita. Ya, jadilah melepaskan pengampunan, memutus rasa kepahitan kan. Ingatlah bahwa pengampunan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kemenangan. Ya. Forgiveness sets you free before it sets others free. Nah, disinilah hari ini ya kita dapat banyak kali ya pelajaran dari apa yang kesaksian dari Bro Hafiz ini ya. Ya, sahabat kompak yang jadi closing statementnya, mari kita belajar dari teladan Yesus yang rela mengampuni mereka yang menyakitinya, bahkan bangsanya sendiri loh. Jangan biarkan akar pahit merusak hati kita, sebab pengampunan adalah pintu masuk kebebasan yang sejati. Seperti Hafiz, mari kita berani melepaskan pengampunan supaya hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman, kesaksian dan teladan dan kesaksian dari Hafiz. Tolong kami semua agar mampu untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kami, supaya tidak ada akar pahit di dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi cerminan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bagi teman-teman yang merasa diberkati dengan YouTube channel ini, video ini, silakan dibagikan kepada teman-teman lain, ke komunitas-komunitas rohani yang lain, agar mereka juga banyak diberkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya jangan pernah biarkan kebenaran itu hanya berhenti di telinga Anda ya. Sampaikan, kalau perlu teriakkan, karena saat ini dunia
sedang haus akan terang. Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 ya. Maka jadilah suara Anda yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Hafiz, terima kasih Pak Ben, terima kasih Mbak Ita, Bu Foni, terima kasih Pak Adrianus, Pak Sali dan teman-teman di YouTube channel. Terima kasih, sampai jumpa besok lagi ya. Terima kasih, Tuhan berkati.